Paing bajalan ke arah Tigo, singgah sebentar ke Limukoto. Selamat datang ke SMP Empe Tigo Muko-Muko, Sekolah Nan Mudo, Pade dan Juaro. SMP Negeri 43 Muko-Muko merupakan sekolah yang berada di titik temu dua wilayah kecamatan, yaitu Kota Muko-Muko dan Kecamatan Teras Terunjam. Sekaligus dua desa penyangga utama sekolah, yaitu Desa Selagan Jaya dan Desa Pondok Kopi. Perkenalkan, saya Zea Riza Emilta, guru dari SMP Negeri 43 Muko-Muko. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri 43 Muko-Muko dengan judul Ratu Senja Kopi, Rasa Bhinneka dalam satu suapan makanan khas Selagan Jaya dan Pondok Kopi, dengan profil dimensi lulusan, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Seiring dengan transformasi P5 menjadi program co-kurikuler, sekolah kami menunjukkan sikap tanggap melalui inisiatif visioner kepala sekolah untuk membentuk tim pelaksana. Dalam hal ini, saya diamanahkan untuk menjadi motor penggerak tim. Langkah strategis yang saya ambil adalah membentuk 3 tim besar, karena saya meyakini bahwa kolaborasi adalah cara paling efektif untuk memastikan perencanaan program co-kurikuler ini berjalan lancar, komprehensif, dan menghasilkan dampak terbaik bagi siswa. Sebagai hasilnya, tersusunlah 3 modul kegiatan co-kurikuler yang akan diterapkan di SMP Negeri 43 Muko-Muko sepanjang tahun ajaran 2025-2026. Dan Ratu Senja Kopi dijadikan sebagai kegiatan co-kurikuler pertama. Latar belakang diambilnya Ratu Senja Kopi sebagai kegiatan co-kurikuler pertama adalah tantangan heterogenitas, di mana meskipun secara geografis berdekatan, latar belakang demografi dan kebudayaan keduanya cukup kontras. Penduduk Desa Selagan Jaya merupakan warga transmigran dari Pulau Jawa dan penduduk Pondok Kopi merupakan warga asli Muko-Muko. Dan makanan merupakan bahasa universal yang secara mendalam mengikat identitas, sejarah, dan kearifan lokal. Harapannya, makanan bisa menjadi jembatan dalam berkolaborasi, mendorong berkomunikasi, serta menantang kreativitas mereka dalam menyajikan kembali warisan leluhur. Setelah ditetapkan Ratu Senja Kopi sebagai kegiatan co-kurikuler yang pertama, saya selaku penanggung jawab tim melakukan sesi briefing bersama kepala sekolah, tenaga pendidik, dan kependidikan untuk menentukan fasilitator kelas yang akan bertanggung jawab pada pelaksanaan di lapangan. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan siswa antara lain melakukan observasi di lingkungan sekitar mereka, menyusun laporan, melakukan presentasi hasil observasi, dan merancang aksi. Selanjutnya, mereka diwajibkan untuk mempresentasikan hasil rencana aksi yang telah disepakati oleh kelompok mereka masing-masing. Kami dari kelompok Menko akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang makanan khas dari Pondok Kopi dan Juara. Bahan-bahan beras, kunyit, kentang, kelapa. Dalam setiap rangkaian pelaksanaan, fasilitator kelas memiliki peran penting dalam mencapai dimensi profil lulusan, yaitu kolaboratif, komunikatif, dan kreativitas. Saya selaku penggerak memfasilitasi komunikasi antar guru dengan pendampingan personal dan dialog bersama dalam menghadapi tantangan yang ditemui. Sesi ini bukan hanya sekedar memasak dan membuat hidangan, namun merangkul mereka dalam kolaborasi dalam satu dapur, mendorong berkomunikasi menggali cerita di balik resep, dan menantang kreativitas dalam menyajikan makanan warisan leluhur.
Ini pakai murni. Rasanya cabai yang udah dihaluskan sama kasamnya tadi udah Cabenya dihaluskan. ya dihalus. Bareng sama tempatnya ini enggak. Gini Bu, sama haluskan apa bunyi. Pembagian tugasnya tadi gimana? Yusuf ngapain? Balat. Ini Radit? Balat. Alvino? Bawa ini. Siapa lagi kelompoknya? Tolak bawa. Bawa. Umpamanya ya, kenapa kalian pilih ini? Itu sudah beres. Memang khas. Pembuatannya mudah. Sebelumnya kalian pernah bantu buat ini nggak? Pas kapan? Lebaran. Enak loh ini. Saatnya membalut cerita dalam presentasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami kemarin. Saat presentasi, siswa wajib menampilkan hasil video kegiatan yang sudah diupload ke media sosial sekolah sebagai bentuk pemanfaatan digital. Kenapa tidak membuat pendek menggunakan kayu bakar? Kenapa tidak menggunakan kompor gas saja? Karena memasak pempek pendek tradisional menggunakan kayu api, bukan menggunakan gas. Yuk kita dengar apa kata mereka tentang kegiatan kokurikuler Ratu Senja Kegiatan Kopi. kokurikuler yang sudah kita lakukan beberapa minggu ini memiliki dampak terhadap diri kamu? Ada, Mem. Apa dampaknya? Dampaknya gini, Mem. Ternyata di daerah sekitar kita nih, ini ternyata masih banyak keragaman, maksudnya banyak beragamnya gitu makanan khas gitu. Kayak contohnya kemarin asam padeh. Iya. Yang dari mana saya tuh tahu cara pembuatannya, bahan-bahannya, Iya. terus ya banyak lagi lah, Mem. Apakah sebelumnya sudah pernah mencicipinya? Oh, sebelumnya belum pernah, Mem. Dan saya cicip ini enak. Oke. Luar biasa. Manakah kegiatan yang menurut kamu paling kamu sukai atau senangi? Presentasi. Kenapa suka presentasi? Karena bisa menyampaikan pesan yang kita dapat dari hasil presentasi kelompok. Manakah ya menurut pandangan Bapak selaku wali murid bagaimana usaha yang dilakukan sekolah dalam memperkenalkan budaya? Sudah, kalau menurut Bapak selaku wali murid, Bapak selaku wali murid paling senang dengan ada makanan khas yang terbuat dari alami dari pihak dusun atau dari pihak anak sekolah sekandar kan. Nah, jadi Bapak selaku wali murid sangat senang daripada makanan-makanan yang berkaitan dengan kimia. Bagus untuk kegiatan kokurikuler kita, di mana Mbak Zia juga sudah membersamai kawan-kawan yang mana juga saya tunjuk kemarin sebagai penanggung jawab atau penggeraknya ya. Dari awal kita membuat modulnya, kemudian kemarin terakhir sampai pada sudah prakteknya juga, anak-anaknya juga sudah presentasi. Jadi harapan sayanya juga ini sudah cukup bagus, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Menurut saya 3 DPL yang sudah direncanakan itu, yang mungkin bisa diterapkan ke anak, menurut saya itu sudah tercukupi semua, sudah bisa diterapkan oleh anak, baik itu dalam komunikasinya, kolaborasinya maupun di kreativitas itu sudah ada. Apalagi kemarin kita praktekkan mereka berkreasi sendiri dan seterusnya ya. Mungkin nanti untuk berikutnya ada DPL lagi yang bisa kita tambahkan pada kegiatan kokurikuler yang lainnya. Dari rangkaian kegiatan Ratu Senja Kopi, kita bisa melihat bahwa bukti nyata bahwa kegiatan kokurikuler bisa menjadi jantung transformasi pembelajaran di sekolah. Tidak hanya sekedar memasak, namun kegiatan ini merupakan proyek yang terintegrasi dalam menanamkan dimensi kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Dan juga memanfaatkan teknologi dan membangun kemitraan. Sebagai guru transformasi, komitmen saya adalah terus mengembangkan praktik pedagogis yang berorientasi pada kehidupan nyata, menjadikan siswa pembangun makna dan pengetahuan melalui eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi yang tiada henti. Proyek ini akan menjadi fondasi untuk kegiatan kokurikuler selanjutnya, memastikan pembelajaran di sekolah kami senantiasa relevan, bermakna, dan membawa dampak positif bagi masyarakat. SMP Negeri 43 Muka-Muka. Muda, Pede, Juara.